Selamat malam. Nah, ini kita dari kru liputan Dewata TV, salah satu media yang bersosialisasi, yang selalu memburu di mana sumber-sumber yang bisa mengutarakan isu-isu di mana di negara kita, khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita di sini nih sengaja mendatangi seorang tokoh yang sangat idealis sekali, di mana menjaga kesatuan dan persatuan jiwa NKRI-nya perlu kita acungi jempol. Tidak asing lagi, beliau adalah Gus Yadi, salah satu pembina suatu organisasi masyarakat yang bermukim di Bali, Patriot Garuda Nusantara. Semoga bincang-bincang ini didengar oleh senopati nomor 1 kita, junjungan kita, pengawal, hasilnya roh daripada PGN, Kiai Haji Nuril Arifin. Semoga Husein ya. Semoga beliau selalu dipanjangkan umur. Amin. Amin. Pemirsa, kita sengaja di sini bersama Gus Yadi akan sedikit mengulas yang peristiwa ini sebetulnya tidak henti-hentinya. Siapa lagi kalau bukan Gus Yadi, Patriot Garuda Nusantara, yang membahas masalah dilema, ya, kekacauan di negeri Cendrawasih, khususnya apa itu KKB, ya. Dan KKB ini berimbas daripada penyeruan di mana mahasiswa Papua selalu ingin menyuarakan kemerdekaan. Ini isu-isunya akan mengadakan demonstrasi. Gus Yadi, bagaimana Gus Yadi, menurut Gus Yadi, isu yang selagi hangat, yang dipolitisasi, ya, seakan-akan ini ada pelanggar HAM dan sebagainya, padahal itu sudah nyata-nyata pemberontak dari negara kita. Kok isu HAM ini selalu melengketkan, ya, di situ terjadi kekacauan yang tidak ada henti-hentinya. Monggo Gus Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Pak Taufik Sapalas dari liputan Dewata TV. Betul, hari ini kita mendengar bahwa akan adanya isu turun lagi ke jalan, demonstrasi yang berdasarkan atas perintah atau keinginan asing lagi, Pak. Saya katakan terus ini asing aja, karena memang benar bahwa Papua itu kan bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ ada bersarang satu kelompok yang bernama KKB, ya, kelompok kejahatan bersenjata, ya, yang harusnya dikategorikan separatis, bukan kriminal, ya. Saya juga heran karena bahasa dari kriminal itu separatis menjadi kriminal, inilah akhirnya menjadi sandiwara panjang. Harapan kita adalah pemerintah merubah bagaimana caranya penegakan hukum yang benar-benar tegak, yang memanusiakan manusia di negara ini. Separatis tidak boleh ada di Indonesia. Kalau bicara penegakan hukum berarti tidak ada separatis. Kalau ada separatis, mau penegakan hukum seperti apa lagi? Karena Indonesia sudah mutlak menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diantaranya adalah Papua bagian dari negara kita. Framing yang dibuat, narasi yang dibuat oleh Aliansi Mahasiswa Papua atau KKB yang memakai mahasiswa atau Aliansi Mahasiswa Papua ini akan dijual di dunia internasional, walaupun sebenarnya tidak laku, sangat tidak laku, tapi ini juga membuat energi bangsa ini menjadi terkuras, Pak Taufik. Karena kebijakan-kebijakan negara ini akan tersendat oleh bahasa-bahasa internasional, dan Indonesia harus menegakkan penegakan hukum setegak-tegaknya, seadil-adilnya.
saya melihat di video yang beredar itu bagaimana kejengkelan, frustasinya tentara-tentara kita, aparat-aparat kita di Papua situ, melihat penembakan, pembakaran, perusakan, pembantaian yang dilakukan oleh separatis bersenjata Papua. Sangat sudah frustasi sekali. Seorang ibu melahirkan anak yang masuk tentara bukan untuk dibunuh, tapi untuk menjaga bangsa dan negaranya. Tapi kenyataannya mereka terbunuh, gugur di sana. Nah, ini tidak menjadi framing internasional. Justru ketika ada yang menghancurkan bangsa, mendapat perilaku untuk biar dia mengaku di mana tempat markas-markas mereka, itu di framing seolah-olah Indonesia menjadi negara yang sangat represif. Tentara-tentara kita represif dalam penegakan hukum. Loh, kalau memang perang, kalau dia sudah mengatakan kriminal bersenjata atau separatis bersenjata, siap untuk mereka berarti siap perang, siap mati dengan resiko apapun, disiksa, dibedil, dipacok. Ada mereka sudah melakukan itu karena kelakuan mereka seperti itu, Pak Taufik. Jadi saya minta juga, ayo, apa yang harus dilakukan oleh negara? Saya harus dukung penuh negara ini. Regulasi tentang penanganan separatis di Papua itu harus jelas, harus ada payung hukumnya. Itu Pak Taufik. Ya, yang jelas pada kenyataannya, Gus Yadi, ya, sejak isu-isu ya yang selalu menggulirkan Papua merdeka ini ada kaitannya dengan KKB itu kan, Gus Yadi. Ya, betul. Ya. Menurut Gus Yadi, kebijakan Panglima tertinggi Presiden punya alat negara yaitu TNI Polri, ya, ini jadi masyarakat bertanya, ya, kok bisa ya terjadi baku tembak? Apakah itu bukan suatu perang, Gus Yadi? Menurut Gus Yadi, perang apa bukan ini, Gus Yadi? Ya, betul. Sebenarnya pemerintah kita, kalau kita flashback ke belakang, apa yang telah dilakukan oleh negara kita, ada kebijakan pemerintah kita melalui Presiden, Panglima TNI, membangun sumber daya manusia yang ada di Papua itu sudah sangat masif, Pak. Sudah sangat besar. Energi kita, dana yang dibangun untuk Papua sudah sama kok sama negara-negara lainnya. Itu kelompok mereka ini mengatakan perang tapi tidak nyata-nyata, tapi dia buat perang. Indonesia menganggap ini bukan perang. Kenapa? Karena sudah dianggap masyarakat, sebagian mayoritas masyarakat sana mendukung keberadaan TNI Polri, pemerintah didukung penuh. Tapi ada satu kelompok yang menyatakan perang. Tapi kalau dilawan perang beneran, mereka pakai isu-isu penindakan yang sangat represif. Ini mereka itu sebenarnya boneka yang dibiayai oleh asing untuk memainkan di bangsa ini. Maka saya nyatakan bahwa ini adalah perang versi mereka. Tapi ketika dilawan, maka dikatakan Indonesia represif. Ini kan sangat dilematis. Ya, pemerintah akan akhirnya bukan bingung ya. Pemerintah harus menentukan agar luar negeri bisa memahami keadaan ini. Jangan luar negeri tidak bisa memahami keadaan kita. Ratusan atau mungkin ribuan sudah tentara kita yang polisi yang mati di sana, gugur untuk mempertahankan bangsa. Ada satu kelompok separatis bersenjata, satu aja belum mati baru luka. Udah preminya juga luar biasa. Menteri luar negeri harus bicara dengan benar. Ya itu. Ya sekarang ini kan yang terjadi pada faktanya, Menteri Luar Negeri kita yaitu Bu Retno menggebu-gebu membela Palestina sampai di sana. Kenapa Papua sendiri ya kok tidak diperbincangkan demi amannya NKRI? Menurut Gus Yadi gimana? Ya, saya pernah dengar Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kita, ketika di sidang PBB itu sudah memenangkan tentang keberadaan Papua adalah bagian dari Indonesia, dan PBB menyerukan tidak ada kata lagi merdeka di Papua. Tapi kenyataannya, ini kenyataannya. Nah, apakah keputusan PBB yang menyatakan itu sudah ada
regulasinya, sudah ada MOU-nya, kita tidak tahu apa aja keputusan bahwa pelarangan hanya bicara aja, atau sudah diputuskan oleh PBB melalui MOU bahwa sudah ada pelarangan dari Dewan Keamanan PBB, ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak boleh lagi ada kelompok atau siapapun mengatakan merdeka di Papua. Kalau itu belum ada, terus seperti ini, terus-terusan. Nah, sekarang tentara kita di sana dengan baik membantu, menerima, lengah sedikit diberondong senjata. Kan sia-sia orang anak bangsa kita untuk menjaga bangsa hanya untuk sebagai korban dari kejahatan yang dilakukan oleh KKB. Saya terus terang mendukung penuh tindakan negara dalam menyelesaikan Papua. Bila perlu ada payung hukumnya, gelar pasukan. Iya Gus Yadi. Kalau kita usia-usia 50 ke atas Gus Yadi ya, dalam sejarah dulu, kita ini sangat pengagum Bung Karno. Ingat Dwi Kora dulu itu. Betul. Ya. Dwi Kora tahun 61. Ya. Di situ kan terakhir sekali di mana penjajah yang aslinya adalah Belanda. Yang terakhir kan bermukim di Papua. Ya. Irian Jaya itu. Itu direbut. Aslinya Gus, dalam sejarah Belanda itu sudah kalah perang sama Indonesia. Ya, sampai gugur yang namanya Yosudarso itu. Nah, Trikora ya. Trikora, di Macan Tutul itu. Jadi artinya Belanda itu kan asli diusir oleh tentara nasional kita Gus Yadi. Ya, jadilah masuklah Papua itu dalam lingkaran NKRI. Nah, Gus Yadi, PGN ini seharusnya ya sudah didengar ya oleh bangsa, oleh negara bahkan. Di Bali ini kan suatu tonggak Gus Yadi, ya, sekelompok organisasi yang menamakan Aliansi Papua, Mahasiswa Papua, berkali-kali jadi kucing-kucingan oleh aparat keamanan, khususnya kanti penertiban, yaitu kepolisian. Disitulah Gus Yadi selalu keras sekali. Nah, dengan adanya isu mau demo sekali, ada demo lagi, ya, dalam kondisi framing masalah KKB yang diindikasi diolah di media sosial, pandangan Gus Yadi bagaimana kalau terjadi aksi lagi di Papua, apa itu mahasiswa Papua di Bali ini Gus Yadi? Ya usir mahasiswa Papua. Apakah itu menjadi tindakan yang melanggar HAM? Bangsa kita sudah terlalu dilanggar. Hak asasi, hak konstitusi bangsa kita sudah sangat dilanggar oleh kelompok mereka. Saya sampai nggak ngerti, bolak-balik saya bicara bahwa menyampaikan pendapat seorang mahasiswa di muka umum dilindungi, pasal 28 ini melindungi, tapi masih di wilayah NKRI. Saya tidak tahu nih kepolisian ini memahami tentang pasal 28 atau itu tuh sejauh mana pemahaman dia terhadap pasal 28. Yang saya juga tahu bahwa jangan terlalu keras terhadap mahasiswa Papua. Loh, saya tuh pemilik bangsa ini loh. Saya yang memiliki negara ini. Kalau bangsa saya diganggu, dihina, dilecehkan, saya tersinggung. Menurut sikap PGN, apabila ada suara Papua merdeka ini dalam kategori apa Gus Yadi? Itu sudah menghina bangsa kaya. Itu sudah tidak benar. Dalam negara ada negara, itu sudah separatis, Pak. Ya sebenarnya harus penegakan hukum yang sebenarnya tegak. Tangkap, kembali saya katakan, tangkap anak-anak itu. Sudah ada jelas yang tanda tangan. Pasti kalau bicara demo damai, enggak merdeka kok damai. Dengan menimbulkan genderang perang, mengadakan front terhadap rakyat Indonesia, ya siap kita perang. Terus apabila nanti kalau terjadi demo lagi, surat ini kan pasti ada izin di pihak kepolisian, pemberitahuan. Nah, sedikit Gus Yadi, ya, kok pemberitahuan itu untuk menyuarakan Papua merdeka? Bagaimana sikap PGN dalam surat pemberitahuan itu kepada kepolisian Gus Yadi? Ada bahasa kayak gitu. Saya sayangkan ketika ada surat pemberitahuan, harusnya ketika orang yang mengirimkan surat pemberitahuan tidak ambil dulu, diperiksa dulu surat pemberitahuan untuk mengatakan, pasti biasanya kan aksi damai, harusnya diperiksa dulu. Yang mengirimkan surat tahan dulu, sampai ketika ada aksi bicara tentang merdeka, tahan.
Itu sikap PGN ya. Harus ditahan. Saya herannya karena surat pemberitahuan ada, akhirnya kepolisian mengadakan, oh kami berhak memberi pengamanan terhadap orang yang minta merdeka, yang ingin memberontak di bangsa, diberi keamanan. Ya, Lucu. ya Kalau tahun 45 ada polisi, ada aparat seperti itu ya ditembak langsung sama para laskar-laskar negara kita, rakyat itu. Iya, kalau rakyat kita sendiri kalau suara ingin merdeka suatu daerah kan itu suatu aib ya. Mencederai di mana kemerdekaan. Nah, ini sering sekali di mana-mana, khususnya di Bali ini yang kita ketahui, yang sering kita ekspos, selalu Papua merdeka, menghujat sana kemari. Nah, saran Gus Yadi kepada pihak aparat kepolisian sini, apabila terjadi demonstrasi segelintir mahasiswa Papua untuk menyuarakan, bagaimana Gus Yadi pesan untuk kepolisian Ya, Republik Indonesia di Polda Bali? Saya minta pada aparat kepolisian yang ada di Polda Bali, marilah berpikir tentang bangsa yang sebesar ini. Bangsa yang sangat heterogen, yang majemuk. Ketika ada kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan bangsa, mengatakan merdeka, kepolisian sudah paham pasalnya. 106, 104, 107 sampai pasal 101 pun ada. Ketika ada mereka yang mengetahui, harus segera ditangani. Nah, kepolisian harus bertindak tegas. Ketika ada pembangkangan terhadap bangsa ini, harusnya diambil. Masa sama kelompok-kelompok yang katanya NII diambil, kelompok radikal lainnya diambil, ada gejala komunis langsung turun semuanya. Ini nyata-nyata minta merdeka, menghina bangsa, menghina TNI dan Polri, menghina kewibawaan kepala negara, kok dibiarkan? Ini sandiwara apa lagi? Maka keputusan berhentilah bermain sandiwara. Kalau memang bermain sandiwara, maka rakyat tidak bisa bersandiwara. Rakyat akan bicara langsung. Apakah seringnya Papua menyuarakan merdeka oleh mahasiswa ya yang ada di negara kita, khususnya di Bali ini? Suara merdeka itu apa tidak tugas tanggung jawab Densus 88, Gus? Iya, kalau memang itu, kalau apalagi dikatakan sekarang statusnya kan kelompok kriminal separatis, kriminal teroris bersenjata. Ada kata teroris, Pak. Jadi Densus 88 harus turun. Harus dipelajarin itu. Saya nggak ngerti regulasi atau sistem penanganan terhadap Papua ini. Seolah-olah bangsa Papua itu, rakyat Papua itu adalah rakyat nomor 1 di negara ini. Kita yang di Jawa, yang di Bali, di Sumatera, Sulawesi, seluruh Indonesia itu kok jadi nomor 2 ya? Ya ini jadi kok enak sekali kalau gitu, kita jadi warga Papua aja, berstatus Papua aja biar jadi orang kelas nomor 1. Iya. Ini kan ada klasifikasi kelas tadinya. Kalau memang penanganan nanti internasional, bodoh amat. Kalau di Jawa terjadi pemberontakan, ada bendera PKI 1 aja. Iya. Cari itu satu kampung, diudak-udak itu. Tapi ketika ada orang minta merdeka dengan simbol-simbol bintang kejoranya, kok lewat-lewat saja? Ini ada apa? Sandiwara hentikan. Rakyat sudah muak dengan sandiwara ini. Kalau memang harus dilepas, lepas saja sudah. Iya. Kalau memang tidak, ayo kita pertahankan bareng-bareng. Gitu, menarik pemirsa, sambil ngopi ini untuk menunggu sahur ya. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat untuk Pulau Dewata Bali. Amin. Menarik sekali kita bahas karena PGN ini adalah musuh bebuyutan ya, di mana suara-suara merdeka oleh AMP selalu dikumandangkan. Beliaulah di garda depan. Sudah banyak tragedi-tragedi. Wah, pokoknya luar biasa ya. Gus Yadi, dalam kritikan media Gus Yadi yang saya sangat salut sekali dengan kesabaran aparat kepolisian ya yang mengawal demonya Papua. Anak-anak mahasiswa Papua tersebut menjaga untuk bentrok fisik. Siapa? Adalah PGN ya. Tapi patut disayangkan, kenapa tidak ada himbauan jangan suarakan Papua Merdeka ya. Kalau disuarakan Papua Merdeka, PGN pasti akan maju, tidak bisa dikendalikan. Ya, di situ. Nah, mohon Gus Yadi,
sekuat apa Gus Yadi menyuarakan AMP anak mahasiswa Papua ini tidak menyuarakan merdeka dengan dialog Gus Yadi dengan aparat kepolisian khususnya Polda Bali? Monggo Gus Yadi. Saya sudah berkali-kali mengatakan ketika mereka mau menyuarakan kepentingan daerah ya, Papua di Bali, kita minta aparat untuk melarang. Tapi selalu aparat mengatakan itu dia punya hak. Hak untuk merdeka itu punya berarti. Ini berbahaya ini. Berbahaya kali bangsa rakyat Indonesia harus paham bahwa sering sekali saya berdebat sama aparat bahwa apa yang dilakukan mahasiswa Papua itu ketika memberikan surat pemberitahuan kepada kepolisian, polisi berhak menjaga keamanannya. Loh, untuk merdeka kok dijaga? Kalau tahun 45 mereka seperti itu berani nggak ngomong kayak gitu aparat itu? Berani nggak ngomong saya akan menjaga Belanda yang akan menyerang satu desa di negara kesatuan Indonesia, menyerang untuk menembaki laskar Merah Putih? Berani nggak ngomong kayak gitu? Ini terbalik, cobalah, ayo bicara. Sudah hentikan sandiwara bicara tentang bahwa rakyat Papua, mahasiswa Papua adalah mahasiswa yang punya kelas di Republik Indonesia. Saya akan menuntut, saya orang Indonesia, pemilik bangsa dan negara Indonesia ini merasa di kelas nomor 2 kan. Kalau sampai turun jangan salahkan. Ultimatum kita dari awal sampai dia turun, rawi-rawi rantas malang-malang tuntas. Saya punya darah murah rai. Karena saya hidup di Bali, minum air, makan dari hasil dari tanah Bali, inilah tetesan murah rai. Maka siap kami perang melawan mereka, bukan melawan negara, Pak. Ini yang menarik lagi Gus Yadi. Apakah tidak ada komitmen ya antara Babin Kamtipnas sama Babinsa ya TNI Polri ini diadakan pendekatan atau penyuluhan ya. Pada umumnya di sini ini kan kedok mahasiswa. Biasanya mahasiswa intelektual ya. Pertanyaan saya Gus Yadi, demonstrasi, isu-isu demonstrasi yang akan terjadi, ada ndak di Undang-Undang Dasar 45 yang dilegalkan atau diberikan izin untuk menyuarakan merdeka di negara kesatuan Republik ini Gus Yadi? Sudah ada, Pak. Oh. Makanya saya bilang kalau sampai itu dibiarkan berarti itulah pengkhianatan. Siapa yang membiarkan, siapa yang mengawal itu berkhianat. Harusnya diperiksa. Maka saya bilang aparat kita tuh di bawahnya bicara apa, tengahnya bicara apa, atasnya bicara apa. Saya tidak paham di sini. Maka saya minta kalau bisa bangsa ini yang jelas dalam menegakkan hukum, supremasi hukum kita harus jelas. Kalau memang minta merdeka mereka harus ditangani dengan serius. Tidak boleh bangsa kita dibiarkan dipecah belah, sedangkan aparat ini tidak bergerak sama sekali. Saya katakan tidak bergerak Pak Taufik, karena mereka dengan embel-embel sudah minta ada plakat, spanduk mengatakan TNI Polri menembaki rakyat Papua, minta penentuan nasib sendiri, apalagi itu lagi bahasanya bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh TNI Polri di Papua itu sangat membahayakan bangsa dan bangsa Papua seperti itu. Yang kita sayangkan di sini aparat tidak bisa bertindak dengan bijak dalam menjaga bangsa dan negara. Saya ingin tahu ketika mereka memasuki menjadi seorang TNI atau Polri, apakah sudah ditekankan bahasa bahwa siap menjaga bangsa dan negara? Itu kan saya tidak tahu. Apakah itu sudah ditekankan? Apakah itu sudah masuk kepada sumsum tulangnya dia untuk menjaga bangsa dan negara? Kita tidak tahu. Kami rakyat tidak perlu disumpah ketika ada yang mengatakan bahwa ada satu daerah ingin dilepaskan dari negara kesatuan Indonesia, maka jangan salahkan rakyat. Kalau sampai salahkan rakyat, siapa kalau menyerah, dialah pengkhianat bangsa. Kita akan lawan. Saya sudah wakafkan jiwa dan raga saya untuk bangsa dan negara. Yang satu-satunya jalan untuk menghentikan saya ditembak mati saya. Itu Pak Taufik. Jadi intinya Gus Yadi, PGN ini selalu akan berkolaborasi dengan TNI Polri atas kejadian isu-isu yang akan merumitkan negara kita, khususnya AMP yang selalu menyuarakan merdeka Gus Yadi. Ya. Kira-kira
aksi ini terjadi enggak Gus Yadi dengan isu ini Gus Yadi nanti? Saya berharap mereka tidak akan terjadi, karena kalau dibilang nanti kan bilang, oh berarti ada apakah sudah Babim Kaptipnas atau kepolisian atau TNI sudah mengadakan dialog dengan mereka? Jangan kan dialog, yang punya tanah, yang punya rumah, yang dikontrak sama mereka aja tidak boleh masuk. Maka kebandelan mereka, kebodohan mereka, masuk akalan mereka dalam menyuarakan pingin merdeka itu pasti akan dilakukan. Tapi saya dengan satu cara akan membuat mereka tidak turun. Dengan satu cara, mohon maaf itu caranya tidak akan saya kasih tahu. Yang pasti mereka tidak turun. Karena apa? Ketika turun langsung perekonomian Bali turun, Pak Taufik. Itu pasti terjadi karena framing medsos itu akan jalan. Ini membahayakan ekonomi rakyat Bali dan ekonomi Indonesia khususnya. Maka saya minta sekali lagi, ketika ada surat pemberitahuan, tampil orang itu. Jaminannya apa kamu demo tidak mengatakan merdeka? Jadi komitnya Patriot Garuda Nusantara Bali ini ya, yang dibawa komando ini, jangan sampai ada aksi ya. Yang kita ingin jangan sampai ada aksi ya Gus ya. Kalau terjadi ada aksi pasti akan turun ya Gus ya. Iya. Sudah pasti turun. Lagi Pak Taufik. Setiap masyarakat Papua mendapat sedikit sentuhan, itu framingnya di mana-mana. Sedangkan di mana-mana ada kejahatan, ya biasa-biasa aja. Iya. Tapi ini kok sedikit aja sudah framingnya luar biasa. Maka di sini ada intelektual yang bicara. Siapa tuh? Lembaga hukum. Di balik kegiatan mereka ada LBH yang berkhianat terhadap bangsa. Periksa dia. Iya. Ya Gus Yadi. Makanya tadi kita ini media Gus Yadi ya, selalu. Jadi menurut pandangan kami, berarti aksi demo yang selalu menyuarakan Papua Merdeka ini sudah di luar Undang-Undang Dasar Gus Yadi. Di luar Undang-Undang Dasar, tidak dibenarkan lagi. Ya, pemirsa. Jadi intinya bincang-bincang malam ini adalah untuk menangkis adanya isu mahasiswa Papua yang rencananya akan turun jalan lagi. Ya. Padahal Panglima Gus Yadi dengan PGN-nya akan aktif dengan pendekatan dengan pihak kepolisian, bahkan TNI Polri, untuk jangan sampai terjadi aksi. Karena apa? Jemu sekali mendengarkan Papua Merdeka di tanah Bali. Lawannya adalah Patriot Garuda Nusantara. Ini yang kita tidak inginkan. Ya. Bali ini adalah tentram. Ya. Boleh kita menyuarakan Papua Merdeka, silahkan. Ya, di tanah Papua sana. Gitu loh. Jadi enak, jangan ada di Bali. Demikian ulasan kami singkat seputar isu-isu yang akan terjadi, entah benar entah tidak terjadi demonstrasi mahasiswa Papua yang ada di Bali. Selamat malam, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Nantikan selanjutnya hanya di Liputan Dewata TV.